Selamat datang Ibu ucapkan untuk Ananda sekalian yang sekarang telah menjadi keluarga besar SMA Negeri 3 Batam. Semoga dengan belajar di sekolah ini, Ananda dapat mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menggapai cita-cita yang Ananda impikan. Pada saat SMP, Ananda telah mempelajari materi matematika yang akan menjadi dasar di tingkat SMA ini. Matematika itu ilmu yang kontinu. Apa yang telah dipelajari sebelumnya akan menjadi dasar untuk mempelajari materi selanjutnya. Maka ada istilah materi prasyarat, yaitu materi yang harus sudah dikuasai sebelum membahas materi yang seharusnya. Di tingkat SMA, khusus untuk peminatan MIPA, yang dulu namanya jurusan IPA, mata pelajaran matematika terdiri dari matematika wajib dan matematika peminatan. Materi matematika peminatan dapat berupa lanjutan dari matematika wajib atau materi yang tidak ada kaitannya dengan matematika wajib. Untuk semester ini, materi matematika peminatan yang akan kita bahas tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Dengan kompetensi dasar 3.1 ini untuk pengetahuan, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Untuk 4.1-nya ini adalah keterampilan, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Skema pelajaran yang akan kita jalani dibagi dua, yaitu ada bagian eksponen. Yang pertama bagian eksponen, yang berikutnya adalah bagian logaritma. Eksponen ini akan dibahas mengenai pangkat dan akar, persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, dan fungsi logaritma eksponen. Sedangkan yang kedua mengenai logaritma, persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma, dan fungsi logaritma. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pangkat. Untuk akarnya belum, jadi untuk pangkatnya saja. Materi pangkat mungkin Ananda pernah dapat di SMP sebagai dasarnya. Nah, kita ulang sedikit karena untuk lanjutan dia butuh materi sebelumnya mengenai pangkat. Untuk pangkat ini terdiri dari pangkat bulat positif, pangkat nol, negatif, dan pecahan, notasi ilmiah atau bentuk baku, serta contoh soal. Yang pertama, pangkat bulat positif. Nih definisinya, jika A suatu bilangan real dan N suatu bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali sampai terakhir kali A sebanyak N faktor, sebanyak pangkatnya. Dengan A ini disebut sebagai bilangan pokok, A-nya tidak boleh sama dengan 0, A ini adalah bilangan real. Kemudian N-nya adalah pangkatnya. Karena tadi tentang bulat positif, maka syarat di sini adalah N-nya elemen bilangan positif. Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat, jika A, B elemen bilangan real dan M, N, P elemen bilangan rasional, maka berlaku beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N, kita bisa menyederhanakan bentuknya menjadi A pangkat M tambah N. Pangkatnya kita jumlahkan, tapi dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Untuk contoh soalnya, untuk contoh sifat perkalian, misalkan 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 5. Kita jabarkan 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 5-nya sama dengan 2 kali 2 kali, yang ini untuk 2 pangkat 2, yang ini yang untuk 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Penjabaran dari 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 5. Maka dari hasil penjabaran kita dapat buat bentuknya menjadi 2
2 pangkat. Ada berapa semuanya? 2 kali 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 2-nya 2 pangkat 7. Atau kita bisa buat berdasarkan sifatnya. Karena ini perkalian, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5, sederhananya 2 pangkat 2 ditambah dengan 5. Ini juga akan menghasilkan 2 pangkat 7. Sifat yang kedua yaitu pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi pangkatnya kita kurang. Dengan cara yang sama, bilangan pokok harus sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda, tidak bisa menggunakan sifat ini. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Untuk contoh soalnya, untuk contoh berikutnya, sifat pembagian. Contoh 9 pangkat 7 dibagi dengan 9 pangkat 5. Sama caranya kita jabarkan. 9 pangkat 7 nya merupakan dalam bentuk perkalian berulang. 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 dibagi dengan 9 pangkat 5, penjabarannya 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9. Nah, berdasarkan pembagian, kita bisa pasangkan pembagiannya masing-masing karena ini perkalian. 9 yang pertama dibagi dengan 9 yang pertama juga yang bagian penyebut. Hasilnya sama dengan 1. 9 yang kedua dengan 9 yang kedua juga 1. 9 yang ketiga dengan 9 yang ketiga juga 1. 9 keempat dengan 9 keempat dibagi hasilnya 1. Terakhir 9 yang kelima dengan 9 yang kelima hasilnya juga 1. Maka kita dapat hasilnya sama dengan ini, tinggal 9 pangkat 2. Atau dengan menggunakan sifat lagi bahwa pembagian itu merupakan syarat bilangan pokok yang sama, pangkatnya dikurang. Jadi 9 pangkat 7 dikurang dengan 5. Hasilnya akan juga sama dengan 9 pangkat 2. berikutnya sifat yang ketiga yaitu sifat perpangkatan. A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Kalau untuk perpangkatan, pangkatnya dikalikan. Kalau untuk pembagian tadi, pangkatnya dikurang. Kalau untuk perkalian, pangkatnya ditambah. Untuk contoh soal yang sifat perpangkatan, contoh berikutnya untuk sifat perpangkatan. 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Kita tahu artinya pangkat. Ini pangkat 2, berarti dia perkalian berulang dari 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ada 2 kali 3 pangkat 3-nya. Sama dengan berdasarkan sifat yang pertama tadi, kita tahu bahwa ini perkalian bilangan pokoknya sama. Maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. 3 pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, berdasarkan sifatnya yang ketiga tadi, perpangkatan, bahwa kalau di ini pangkat dan ada pangkat lagi, pangkatnya dikalikan. Jadi bisa kita ubah menjadi ini 3 pangkat 3 dikali dengan 2 sama dengan 3 pangkat 6. Jadi bisa menggunakan hasil dari perkalian sifat pertama. untuk sifat keempat yaitu sifat perkalian dan perpangkatan. Ada kalinya dan pangkat. A pangkat M dikali B pangkat N dipangkatkan lagi P. Maka sederhananya A pangkat M kali P dikali dengan B pangkat N kali P. Jadi semuanya punya pangkat P. Ada kaitan dengan sifat yang ketiga perpangkatan tadi, dikalikan pangkatnya. Untuk bentuk contoh soalnya, untuk contoh sifat yang keempat, sifat perkalian dan perpangkatan, misalkan
3A pangkat 2 B dipangkatkan dengan 5. Ini ada kali, 3 kali A pangkat 2 kali B dipangkatkan dengan 5. Jadi masing-masing ini punya pangkat yang 5 ini. Tinggal dikalikan, karena sifat yang sebelumnya pangkat ini pada pangkat 1. 3 itu artinya punya pangkat 1. B-nya juga punya pangkat 1. Maka kita jabarkan menjadi 3 pangkat 1 kali 5. A-nya pangkat 2 kali 5. B-nya pangkat 1 kali 5. Maka sama dengan 3 pangkat 1 kali 5, 5. Tetap 3 pangkat 5. A-nya menjadi pangkat 2 kali 5, 10. B-nya menjadi pangkat 5. Ini bentuk sederhananya. Sifat yang kelima yaitu sifat pembagian dan perpangkatan. A pangkat N dibagi dengan B pangkat N dipangkatkan P. Maka penjabarannya A pangkat M dikali dengan P per B pangkat N juga dikali dengan P. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Untuk contoh soalnya, untuk contoh sifat pembagian dan perpangkatan, 4 Y pangkat 2 per 10 dipangkatkan dengan 3. Kita jabarkan sama seperti tadi. 4 itu artinya dia mempunyai pangkat 1. 10 juga punya pangkat 1. Maka kita jabarkan menjadi 4 pangkat 1 kali 3 Y pangkat 2 kali 3 per 10 pangkat 1 kali 3 sama dengan 4 pangkat 3 Y pangkat 6 per 10 pangkat 3. Bisa juga diubah menjadi bentuk yang sederhana menjadi 4 pangkat 3-nya adalah 64 Y pangkat 6 per 1000. Sederhanakan 64 dan 1000 menjadi sama-sama dibagi dengan 8. 64 bagi 8, 8 per 1000 bagi 8, 125. Y-nya tetap pangkat 6. Jadi bisa diubah bentuknya menjadi seperti ini. itulah sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat berikutnya mengenai pangkat 0, negatif, dan pecahan. Pangkat 0, jika A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. A-nya tidak sama dengan 0. Kita buktikan berdasarkan contoh berikut. Untuk contoh pangkat 0, 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Jadi pakai sifat pembagian kita untuk membuktikannya. Kita jabarkan 3 pangkat 2, 3 kali 3 dibagi dengan 3 kali 3. Nah, kita tahu bahwa pembagian kali ini dalam bentuk perkalian. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3 juga 1. Atau kita bisa buat sama dengan ini, 9 bagi 9. Hasilnya adalah 1. Ini bisa kita buat bahwa 3 pangkat 2 kurang 2 dari sifat pembagian itu akan sama dengan 1. 2 kurang 2 adalah 0, jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Terbukti sifatnya. Sifat yang ketujuh tentang pangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan itu 1 per A pangkat N. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Jadi, kalau ada pangkat negatif, untuk mencari nilainya kita harus mengubah dulu menjadi pangkat positif dengan membuat 1 per A pangkat M. Dan kebalikannya, jika awalnya positif A pangkat M,
Untuk mengubah menjadi negatif akan menjadi 1 per A pangkat negatif M. Untuk contoh soal, untuk pangkat negatif 3 pangkat negatif 2. Untuk mencari nilainya kita harus mengubah dulu menjadi pangkat positif. Ingat sifatnya A pangkat negatif N itu akan menjadi 1 per A pangkat N. Ingat sifat yang ini. A pangkat negatif N itu akan menjadi 1 per A pangkat N. Jadi nilai ini bisa kita dapat menjadi 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Ini dia untuk 3 pangkat negatif 2. Nah, gimana kalau dia bilang pokoknya pecahan? Contohnya, setengah pangkat negatif 3. Pembagian dan perpangkatan. Atau kita ubah ini menjadi pangkat positif. Menjadi 1 per setengah pangkat 3. Pangkatnya sudah menjadi positif, dari ini negatif menjadi positif. Kita jabarkan menjadi 1 per setengah pangkat 3 itu adalah 1 per 8. Sama dengan 1 dibagi dengan 1/8 sama dengan 8. Ini bentuk yang kalau bilangan pokoknya pecahan. nah itu tadi sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita masuk ke 8, pangkat pecahan. A pangkat M per N itu bisa kita ubah menjadi bentuk akar dengan cara bilangan pokok dari pangkatnya, bilangan pembilangnya itu akan menjadi pangkat dari bilangan pokok. Pembilang akan menjadi pangkat bilangan pokok, sedangkan penyebutnya akan menjadi pangkat dari akarnya. Jadi dari A pangkat M per N itu akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Kita lihat contoh soalnya. Untuk pangkat pecahan, misalkan kita diminta menyederhanakan bentuk 40 pangkat 2 per 3. Nyatakan dalam bentuk akar, karena dia bisa diubah menjadi bentuk akar berdasarkan sifatnya. Kita ubah 40 ini. 40 itu adalah 8 kali 5. Punya pangkat yang sama, 2 per 3. Sama dengan, kita bisa ubah lagi 8. 8 ini menjadi bentuk pangkat. 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 per 3. Ingat sifat tadi, perkalian dan perpangkatan masing-masing punya pangkat yang sama, 2 per 3. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 per 3 kali 5 pangkat 2 per 3. Karena tadi 5-nya pangkatnya pangkat 1. Sama dengan 2 pangkat. Kalikan menjadi 6 per 3 kali 5 pangkat 2 per 3. Sama dengan 6 bagi 3 kita tahu 2, maka 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 per 3. Atau bisa ubah jadi bentuknya menjadi 4. Ini ubah menjadi bentuk akar. Bilangan pokoknya menjadi pembilang jadi pangkat bilangan pokok, penyebutnya menjadi pangkat akar. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 atau sama dengan 4 akar pangkat 3 dari 25. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita suruh minta menyederhanakan bentuk 64 pangkat 2 per 3. Berapa nilainya? Nah, kita ubah 64-nya menjadi bentuk pangkat. Ternyata 64 itu bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 3. Dipangkatkan lagi
2/3. Ya, tinggal menggunakan sifat pangkat dan pangkat, kalikan. 4 pangkat, tinggal dikali 6/3. Sama dengan 4 pangkat 2. Sama dengan 16. Kalau disuruh mencari nilai bentuk pangkat yang pangkatnya berupa pecahan. Itu untuk pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Berikutnya, notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, kenapa ada notasi ilmiah atau bentuk baku? Mungkin anak-anak pernah lihat angka yang terlalu besar atau angka yang terlalu kecil. Misalnya jarak bumi ke matahari. Kalau kita tulis, itu angkanya panjang, besar. Nah, untuk menyederhanakan penulisannya, itu dibuat dalam bentuk baku dengan standar A kali 10 pangkat N. Jadi bentuknya seperti ini. Ada syarat, A-nya ini bilangan penting lebih dari sama dengan 1 sampai kurang dari 10. Jadi bolehnya 1 sampai kurang dari 10. Misalkan 1 sampai 9,999. Masih boleh nilai A-nya segitu. Nah, N-nya adalah bilangan pangkat. Tapi pangkatnya ini harus bilangan bulat. Boleh positif, boleh negatif. Itu untuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, bentuk sederhana dari 7x pangkat 3, y pangkat negatif 4, z pangkat negatif 6 per 84x pangkat negatif 7, y pangkat negatif 1, z pangkat negatif 4 sama dengan titik-titik. Nah, ini adalah soal UN tahun 2010-2011. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita ingat sifat pangkat tadi. Karena ini ada bentuk perkalian dan pembagian, jadi bisa kita sederhanakan yang bilangan pokoknya sama. 7/84. Koefisiennya kita biarkan 7/84. Kita lihat X. X pangkat 3, ya bawahnya X pangkat negatif 7. Berarti dibagi. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi X pangkat 3 dikurang dengan negatif 7. Kita lihat lagi Y. Y yang di atasnya pangkat negatif 4, yang di bawahnya pangkat negatif 1. Maka kita sederhanakan penulisannya Y pangkat negatif 4 dikurang negatif 1. Yang terakhir kita lihat Z. Z di atasnya pangkatnya negatif 6, yang di bawahnya pangkatnya negatif 4. Maka Z pangkat negatif 6 dikurang negatif 4. Selesai langkah yang ini, berikutnya kita sederhanakan. 7/84 kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi 1/12. Ingat lagi yang untuk sifat negatif dikurang dengan bilangan negatif. Jadi di sini X pangkat 3 ditambah 7, Y pangkat negatif 4 ditambah 1, Z pangkat negatif 6 ditambah 4. Kita selesaikan. 1/12 X pangkat 10 dapat dari 3 tambah 7, Y pangkat negatif 3 dapat dari negatif 4 tambah 1, Z pangkat negatif 2 dapat dari negatif 6 tambah 4. Nah, penulisan biasanya bilangan pangkatnya dalam bentuk pangkat positif. Kita ubah berdasarkan sifatnya, yang Y pangkat negatif 3 dan Z pangkat negatif 2. Kita ubah menjadi pangkat positif, posisinya berada di penyebut. X pangkat 10/12, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Itu adalah bentuk sederhana dari soal 7X pangkat 3, Y pangkat negatif 4, Z pangkat negatif 6 per 84, X pangkat negatif 7, Y pangkat negatif 1, Z pangkat negatif 4. Soal berikutnya, tentukan hasil dari A pangkat 2/3 dipangkatkan lagi dengan 2 dikali dengan B pangkat 4 per C pangkat negatif 3. Untuk A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan setengah. Maka kita ganti nilai A, nilai B, dan nilai C dari yang sudah diketahui di soal. A-nya 8,
8 pangkat 2 per 3 pangkat lagi 2 dikali dengan B-nya 2, berarti 2 pangkat 4 karena B-nya 2. C, kita ganti C-nya dengan setengah. Setengah pangkat negatif 3. Kita selesaikan. 8 kita bisa ubah bentuk menjadi bilangan pangkat. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi 8 yang ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2 per 3, dipangkatkan lagi 2. Jadi banyak pangkat-pangkatnya. Dikali dengan 2 pangkat 4 per. Nah, 1 per 2 ini kita bisa ubah bentuk juga. 2 di sini pangkatnya positif. 2 pangkat 1. Kita bisa naikkan ke atas menjadi pangkat negatif 2 pangkat negatif 1. Dipangkatkan lagi dengan negatif 3. Kita selesaikan. Yang pertama, yang 2 pangkat 3, pangkat lagi 2 per 3, pangkat lagi 2. Kita selesaikan yang pertama di dalamnya. 3 dikali 2 per 3. Berdasarkan sifatnya, ingat, dikali pangkatnya. Dapatlah 2. 2 yang ini masih ada nih, 2. Pangkatnya 2. Dikali X pangkat 4 per 2 pangkat negatif 1 dikali negatif 3. Nanti ini dikalikan juga. Negatif 1 dikali dengan negatif 3. 2 pangkat 2 dipangkatkan 4, hasilnya 2 pangkat 4. Dikali dengan 2 pangkat 4 per perkalian negatif 1 dengan negatif 3, hasilnya 3, berarti 2 pangkat 3. Nah, kita tinggal selesaikan. Yang ini semua bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Yang perkalian bisa kita jumlahkan, pangkatnya dijumlahkan, sedangkan yang pembagian pangkatnya kita kurang. Kita selesaikan dulu yang pangkatnya dijumlahkan. 2 pangkat 4, ini 4 yang pertama, ditambah dengan 4 yang kedua, per tetap 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 8 per 2 pangkat 3. Karena pembagian, pangkatnya kita kurang. Ingat sifat tadi. 2 pangkat 8 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, ini menyelesaikan soal yang dalam bentuk pangkat. Soal berikutnya, contoh notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang A, nyatakan hasil pengukuran dalam bentuk notasi ilmiah 14.000. Ingat, notasi ilmiah tadi dinyatakan dalam bentuk perkalian A kali 10 pangkat N. A-nya syaratnya lebih dari sama dengan 1 sampai kurang dari 10 sampai 9,99. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka 14.000. Nah, berdasarkan tadi sifatnya, A itu hanya bisa di 1,4. Ini dia, kita buat penyelesaiannya 1,4. Kita taruh komanya di 1,4. Nah, gimana dengan kali 10 pangkat berapa ya? Kita tinggal lihat. Kalau pergeserannya ke kanan, itu positif. Pergeseran ke kiri jadi negatif. Untuk jadi 14.000, pertama komanya di 1,4. Kita pindah komanya 1, 2, 3, 4. Jadi pangkatnya 10 pangkat 4. Positif, arah ke kanan. 1, 2, 3, 4, arah ke kanan. Contoh kedua, berapa angkanya ini ya? 1.230.000.000. Ubah dalam bentuk baku. Nah, kita mengubahnya. Nah, ini kekurangan angka nolnya. Kita ubah melihat dari soal 1,23, itu yang memenuhi syarat dari A. 1,23, kita buat 1,23, kemudian dikali dengan 10 pangkat berapa N-nya. Kalau posisi komanya di antara 1 dan 2, kita taruh di antara 1 dan 2, kemudian geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata dia 10 pangkat 9. Nah, ini bentuknya. Ini untuk angka yang besar. Nah, gimana kalau angkanya kecil? Seperti soal yang C.
Ini agak berbeda antara yang di atas sama C yang di penyelesaian ya. Kita patokannya di notasi ilmiah dari soal. 0,000000367. Bagaimana mengubah nilai ini dalam bentuk notasi ilmiah? Ingat lagi tadi syarat A-nya. A itu di antara 1 sampai 9,99. Jadi dari angka yang nomor 3, yang C, itu kita bisa cuman 3,67. 3,67 kita buat dulu, 3,67-nya. Posisi koma di 3, setelah 3, antara 3 dan 6. Kita harus menggeser komanya sesuai dengan soal awal. Ke arah, ternyata dia ke arah kiri. Kita hitung berapa pergeserannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pangkatnya menjadi 10 pangkat negatif 7. Negatif kalau ke arah kiri. Oke, itu contoh untuk notasi ilmiahnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan hari ini. Materi ini aja yang kita bahas. Apabila ada pertanyaan, kita bisa bahas dan diskusikan.